Korban jiwa gempa NTT terus bertambah. Data sementara 38 orang meninggal dunia akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT. Data sementara BNPB hingga pukul 15.30 sore tadi, 38 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Selain itu, 2 orang mengalami luka berat dan 11 orang terluka ringan. Bencana ini juga berdampak pada sekitar 2.000 warga yang terpaksa mengungsi atau mengevakuasi mandiri. Tim gabungan kembali mengevakuasi satu korban tertimpa reruntuhan ruang tunggu pelabuhan Lorensai di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Tim gabungan mengevakuasi para korban yang tertimpa reruntuhan bangunan ruang tunggu pelabuhan Lorensai. Insiden ambruknya atap dan tembok bangunan terjadi saat area ruang tunggu dipadati oleh para penumpang dan warga. Guncangan hebat memicu kerusakan struktural hingga material bangunan roboh dan menimpa warga yang berada di bawahnya. Beberapa korban dievakuasi dalam kondisi tewas, dilarikan ke rumah sakit TC Healers Maumere. Sebelumnya gempa bumi kuat mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu dini hari. BMKG memutakhirkan kekuatan gempa menjadi magnitudo 7,7 dengan pusat gempa berada 30 km timur Laut Mbai, Nagekeo pada kedalaman 15 km. Gempa terjadi pada pukul 4.58 waktu Indonesia Barat dan BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang, menjauhi pantai dan tepian sungai, serta mengikuti informasi resmi BMKG. Data tersebut merupakan pemutakhiran BMKG setelah sebelumnya gempa tercatat magnitudo 7,0. Merespon gempa magnitudo 7,7, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena meminta seluruh pihak bergotong royong memberikan bantuan sesuai kemampuan. Dalam kondisi darurat, Gubernur NTT berjanji akan bertanggung jawab nantinya jika ada toko-toko yang membagikan makanan minuman. Bantu dulu korban, nanti hitung-hitungan terkait dengan urusan kebencanaan kita hitung bisa belakangan. Tapi kami minta semua toko-toko makanan minuman yang ada di Flores untuk jangan sungkan-sungkan untuk memberikan bantuan dulu kepada korban melalui pemerintah. Nanti hitung-hitungan terkait dengan bantuan ini akan kita lakukan di kemudian hari. Yang penting bantu dulu korban, jangan sampai ada yang tidak bisa makan minum dalam situasi kayak ini. Ini saja dari saya sebagai awal. Nanti sepulang dari Flores nanti sore kami dan Pak Kapolda, Pak Dandan mau ke sana, nanti baru kita akan sampaikan lebih detail. Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan kesiagaan pemerintah terhadap penanganan pada masa awal pasca gempa di wilayah NTT. Pemerintah juga terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak. Pertama-tama tentunya kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Dan kami tadi pagi juga sudah melapor kepada Bapak Presiden dan kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK. Kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut dan memang di beberapa tempat ada kenaikan muka air tetapi masih tidak terlalu besar. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di
juga ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera dicek apakah ada korban di reruntuhan tersebut gitu. Dan kami juga men-standby-kan di Halim bila mana sewaktu-waktu diperlukan perbantuan dari pemerintah pusat, kami sudah siap-siagakan. Angkatan Udara menyiagakan semua kemampuan, semua potensi yang ada untuk membantu baik evakuasi, dorong logistik, kemudian membantu juga personil kami, baik yang Pasgat, kemudian tenaga kesehatan, semua sudah siap bergerak. Kebetulan beberapa Hercules tidak terlibat juga di dalam kegiatan demo udara ini dan kita sudah fokus ke sana. Saya sudah lapor ke Panglima TNI dan arahan beliau segera yang bisa kita bantu, kita bergerak bersama dengan elemen bangsa yang lainnya, dari Basarnas, dari BNPB, semua kita bergerak, dari matra-matra lain, dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kita sudah mulai bergerak ke sana. Gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, BMKG sempat memperingatkan potensi tsunami dan warga di sejumlah wilayah pesisir Sulawesi Selatan dan Tenggara panik setelah air laut sempat naik ke kawasan pantai. Air laut di anak jadi di masyarakat dia Air laut di Pelabuhan Bonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan tiba-tiba surut usai gempa magnitudo 7,7 mengguncang dengan pusat gempa di wilayah Laut Flores. Air laut surut membuat anak buah kapal panik. Usai surut, kawasan Bonea pesisir Kepulauan Selayar tiba-tiba diterjang tsunami kecil setinggi 50-an sentimeter. Air laut naik ke daratan dengan arus cukup kuat membawa sampah dan menggenangi permukiman. Air laut juga sempat naik dan memasuki kawasan pesisir pantai Matawaue, Kampung Bajau, Siotapina, Buton, Sulawesi Tenggara. Warga yang melihat kondisi ini langsung panik dan menjauh dari garis pantai, khawatir terjadinya gelombang tsunami. Kondisi serupa terlihat di pesisir desa Kakenaue, Kecamatan Pasarwajo. Sejumlah warga bahkan sempat mengungsi ke puncak atau wilayah yang lebih tinggi karena khawatir terjadi gelombang tsunami. Kepanikan warga juga dipengaruhi trauma gempa Maumere tahun 1992. Saat itu gempa dan tsunami juga berdampak hingga ke Pulau Buton dan menyebabkan kerusakan jembatan serta rumah warga. BMKG mengeluarkan peringatan dini itu sampai di wilayah Kepulauan Buton, khususnya di Buton Selatan, Buton Kabupaten Buton, bahkan Kolaka juga terdeteksi ada kenaikan tinggi gelombang 0,3 meter sampai 0,5 meter. BMKG sudah mencabut peringatan dini tsunami. Warga yang sebelumnya mengungsi diminta tetap tenang dan kembali ke rumah. Warga diimbau tetap waspada serta mengikuti informasi resmi BMKG. Tim Liputan iNews melaporkan. Gempa Nusa Tenggara Timur magnitudo 7,7 mengejutkan warga terjadi pada pukul 5.58 waktu Indonesia Timur. Guncangan gempa merusak sejumlah bangunan sementara warga berupaya mencari tempat yang lebih tinggi. Guncangan gempa mengejutkan warga sekitar Pelabuhan Lorensai, Maumere. Ruang tunggu pelabuhan runtuh membuat warga panik dan menjerit. Warga berlari menjauh dari kawasan pelabuhan. Pusat gempa terjadi di Nagekeo di laut pada kedalaman 15 meter, sekitar 38 km Laut Mbai. Kepanikan warga terjadi saat gempa mengguncang. Warga berlarian menjauhi bangunan yang rusak. Warga wilayah Manggarai mengangkut barang menjauhi bangunan sesaat setelah terjadi gempa.
Warga berupaya mencari tempat yang lebih tinggi menjauhi dari kawasan pantai. Sejumlah bangunan hingga kabel listrik rusak akibat gempa. Sementara di pelabuhan Lorensai, Maumere, korban tewas akibat gempa karena tertimpa bangunan. Korban dievakuasi tim Basarnas dibantu warga dan dibawa ke rumah sakit. Sementara warga sebelumnya berlarian meninggalkan berbagai lokasi hingga menimbulkan kepanikan. Hingga saat ini belum diketahui jumlah kerusakan bangunan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dari Nusa Tenggara Timur, tim liputan iNews melaporkan. Akibat gempa bumi di Sika, puluhan pasien RSUD TC Healers Maumere terpaksa dirawat di tenda darurat di luar gedung. Gempa bumi kuat yang melanda Kabupaten Sika dan sekitarnya memicu kepanikan di RSUD TC Healers Maumere. Demi menjaga keselamatan jiwa dan antisipasi gempa susulan, pihak rumah sakit terpaksa mengevakuasi puluhan pasien. Mereka dirawat di luar gedung dengan memanfaatkan tenda-tenda darurat. Proses evakuasi berlangsung cepat setelah gempa terjadi. Di dalam tenda darurat, perawat dan dokter tetap siaga memberikan penanganan medis. Gempa Flores magnitudo 7,7 juga terasa di kawasan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, NTT. Turis yang berada di kawasan Taman Nasional terlihat pasrah. Ya, ini pemirsa, para turis, ada ratusan turis yang berada di puncak Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, hanya bisa pasrah dan terduduk saat terasa guncangan gempa. Bahkan dari rekaman video amatir, guncangan gempa terlihat cukup kencang dan para turis berusaha saling mengingatkan untuk tidak panik dan tetap tenang. Oke, don't be panic. Don't be panic. Ya, ratusan turis mancanegara juga terlihat menyelamatkan diri di pinggir jalan kota Labuan Bajo, NTT. Khawatir tsunami menerjang, ratusan turis ini memilih mengamankan diri ke dataran yang lebih tinggi. Wah, itu Yesus. Ya, khawatir tsunami, turis ke dataran tinggi Manggarai Timur, NTT. Jalur tutup total. Gempa Flores juga mengakibatkan longsor di sejumlah titik dan memutus jalur Trans Flores. Jalur dari kota Ruteng di Wailengga tertutup batuan besar serta batang pohon. Bahkan muncul retakan di jalan ini. Material longsor juga menimpa tiang dan kabel listrik yang melintasi jalur Trans Flores. Ya, pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur dan gempa tersebut memicu tsunami di sejumlah wilayah pesisir. Oh Tuhan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, oh Tuhan. Ya, terlihat sejumlah bangunan rusak karena gempa magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur. Salah satu bangunan yang rusak adalah Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Sejumlah tamu merasakan detik-detik saat gempa mengguncang dan memicu kepanikan. Tamu hotel sontak berlarian keluar gedung dengan membawa barang-barang seadanya. Mereka memperkirakan gempa mengguncang sekitar 5 menit. Gempa susulan kemudian terjadi beberapa kali. Sebelumnya gempa juga mengguncang wilayah 30 km timur Laut Mbai Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada pukul 4.58 waktu Indonesia Barat. Dan NKG melaporkan gelombang tsunami tertinggi terdeteksi di Maurole, Kabupaten Ende dengan ketinggian mencapai 0,94 meter pada pukul 5.27 waktu Indonesia Barat. Selain Maurole, gelombang tsunami juga terdeteksi di sejumlah wilayah lain. BMKG kini telah mencabut peringatan tsunami dan mengimbau agar masyarakat tetap waspada serta menjauhi wilayah pesisir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah mencabut peringatan dini tsunami di wilayah Mbai Nagekeo, NTT. Melalui unggahan di akun Instagram resmi milik BMKG, Info BMKG,
peringatan dini tsunami di NTT telah dicabut. Sebelumnya peringatan dini tsunami disebabkan oleh gempa magnitudo 7,7. Gempa bumi tektonik terjadi pada pukul 4.58 waktu Indonesia Barat di wilayah Mbai, Nagekeo, NTT. Dengan memperhatikan kondisi terkini terkait dengan hasil observasi tinggi muka laut di wilayah terdampak, tidak ada lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan, maka peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 7.30 WIB. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutahiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini adalah mekanisme gempa yang diakibatkan oleh sesar naik busur belakang Flores ya, dan gempa 7,7. Jadi di belakang busur Flores ini ada potensi gempa dengan maksimum 7,8, 7,9. Hari ini sudah rilis 7,7. Jadi dari sejarah yang ada itu pernah terjadi tahun 1992 itu dengan magnitudo 7,5. Ini juga sangat luar biasa kerusakannya waktu itu. Jadi ini sudah hampir 30 tahun terjadi lagi. Jadi nanti kita akan terus monitor aktivitas gempa susulan. Jadi nanti BMKG akan terus monitor aktivitas gempa susulannya dan akan terus menyampaikan ke masyarakat. Dan tentunya tadi sudah disampaikan, kita sudah akhiri, tapi tentunya kita akan terus memonitor aktivitas tinggi muka air laut yang akan tercatat di stasiun-stasiun TEDIT kita. Sementara ada laporan kerusakan, yang pertama adalah kategori kerusakan sedang hingga berat. Ada beberapa bagian tembok rumah sederhana roboh, yaitu di wilayah Maumere, kemudian Manggarai Berat, dan juga Labuan Bajo, sekitar 4 sampai dengan 5 mmi. Kemudian yang kedua, kategori kerusakan sedang di Pelabuhan Maumere dan Hotel Jayakarta Bajo dengan sekitaran 6 sampai dengan 7 mmi. Kemudian BMKG akan melakukan survei ke lokasi terdampak dimulai hari ini. Libur panjang dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, ribuan kendaraan memasuki kawasan wisata Puncak. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.